Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nani Suraningsi selaku Ketua Prodi Teknik Ronsen serta Ibu Mega Indah Puspitasari SST MKes selaku pembimbing 1 KTI saya dan Ibu Trisna Butiwati MSI selaku pembimbing kedua saya. Baik, pada kesempatan ini izinkanlah saya melakukan presentasi terhadap KTI saya yang berjudul dengan pengujian lead apron di instalasi radiologi RSUD Dr. R. Goteng Tarunadibrata Purbalingga. Ya, langsung saja untuk ke slide-nya. Dari yang pertama, latar belakang. Menurut Dance, efek biologi dari radiasi pada manusia terjadi pada individu tersebut yang terkena radiasi atau bisa disebut dengan efek somatik dan pada keturunannya atau bisa disebut dengan efek genetik. Untuk proteksi radiasi untuk menghindari dari dua efek biologis tersebut dengan cara menggunakan beberapa alat seperti filter, kolimasi, pelindung gonad, dinding pelindung, dan baju pelindung atau yang bisa disebut dengan lead apron. Untuk pengujian lead apron dilakukan dalam jangka 1 tahun sekali dengan menggunakan pesawat sinar X konvensional atau dengan fluoroskopi. Bab 1. Untuk hasil observasi di RSUD Dr. R. Goteng Purbalingga, pengujian lead apron di sana terakhir dilakukan pada tahun 2017 oleh Rima Sri Kandi dengan hasil layak. Akan tetapi setelah itu belum pernah dilakukan kembali untuk pengujian lead apron sampai saat ini. Untuk penyimpanan lead apron di sana hanya ditaruh di atas meja dan terkadang tertumpuk atau terlipat dengan barang-barang yang lainnya. Untuk rumusan masalah karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana hasil pengujian lead apron di instalasi radiologi RSUD Dr. R. Goteng Tarunadibrata. Untuk Tujuan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui apakah lead apron yang ada di instalasi radiologi RSUD Dr. R. Goteng Tarunadibrata Purbalingga masih layak digunakan atau tidak. Untuk selanjutnya, tinjauan teori. Menurut Sujatno, sinar X dihasilkan di dalam tabung gelas hampa udara yang terdiri dari sumber produksi elektron, sumber energi untuk percepatan elektron, lintas elektron bebas, pemokus berkas elektron, dan bahan untuk menghentikan elektron. Menurut Rasad, sinar X mempunyai beberapa sifat fisik, yaitu memiliki daya tembus, pertebaran, penyerapan, efek fotografik, penderfluor atau fluoresensi, ionisasi, dan efek biologi. Efek biologis dari radiasi pada manusia terjadi pada individu yang terkena radiasi atau disebut efek somatik dan juga efek keturunan atau disebut efek genetik. Untuk melindungi dari efek tersebut digunakanlah beberapa peralatan proteksi radiasi seperti filter, kolimasi, pelindung gonad, dinding pelindung, dan baju pelindung atau yang biasa disebut dengan lead apron. Perawatan dan kendali mutu lead apron. Menurut Grover, bila lead apron tidak digunakan, seharusnya diletakkan pada rak khusus lead apron dengan posisi lead apron terlentang dan tidak boleh terlipat ataupun tertumpuk. Untuk Kemenkes 1250 tahun 2009, frekuensi pengujian lead apron dilakukan dalam 1 tahun sekali atau bila diperlukan. Analisis data.
lead apron dikatakan layak jika terdapat lubang berdiameter kurang dari 2 mm atau menurut Brennan, untuk lubang atau subekan pada lead apron harus kurang dari 15 mm persegi, serta retakan atau patahan harus kurang dari 4 mm pada daerah yang sensitif maupun tidak sensitif. Metode penelitian. Jenis penelitian KTI ini adalah kuantitatif dengan pendekatan observasional. Lokasi dan waktu penelitian KTI ini berada di instalasi radiologi RSUD Dr. R. Goteng Tarunadibrata Purbalingga. Dan waktu pengambilan data pada bulan Juni 2020. Untuk subjek penelitian karya tulis ilmiah ini adalah program kendali mutu, serta untuk objeknya adalah 2 buah lead apron yang berada di ruang pemeriksaan konvensional 2. Bahan yang digunakan selama penelitian yaitu pesawat sinar konvensional, 2 buah lead apron, imaging plate dengan ukuran 35 x 43 cm, perangkat siar, buku referensi, kamera, kalau di sini saya menggunakan HP untuk mendokumentasi, serta alat tulis. Prosedur pengujian lead apron. Yang pertama, lead apron dibagi menjadi 4 kuadran atau 4 bagian. Kemudian diberikan tanda atau kode untuk membedakan masing-masing bagian atau kuadran. Lalu letakkan imaging plate berukuran 35 x 43 di atas meja pemeriksaan. Meletakkan lead apron di atas imaging plate sesuai dengan kuadran yang akan diekspos. Selanjutnya, lakukan eksposi pada kuadran 1 karena dimulai dari kuadran 1 diusahakan untuk kaset atau imaging plate meliputi mencakupi seluruh kawasan atau seluruh bidang kuadran 1. Dilakukan ekspos selama 3 kali. Selanjutnya, ulangi langkah dari atas 2-4 untuk kuadran selanjutnya, yaitu kuadran 2, 3, dan 4 pada lead apron yang akan diuji selanjutnya. Kemudian, lakukan pengukuran dan evaluasi dari hasil pengujian lead apron dan masukkan data ke dalam tabel hasil pengujian lead apron. Metode pengumpulan data. Yang pertama dengan observasi. Penulis melakukan observasi langsung terhadap lead apron di instalasi radiologi RSUD Dr. R. Goteng Tarunadibrata Purbalingga pada bulan Maret sampai Juni 2020. Untuk pengujian dan pengukuran, penulis melakukan pengujian dan pengukuran lead apron dilakukan di instalasi radiologi RSUD Dr. R. Goteng Tarunadibrata Purbalingga. Selanjutnya, metode pengolahan data dan analisis data. Yang pertama, pengolahan data. Hasil observasi yang diperoleh dicatat dalam bentuk data untuk mempermudah dalam hasil pembacaan, yaitu data mengenai kondisi fisik lead apron. Pengukuran retakan, lekukan, maupun lubang pada pengujian lead apron dilakukan dengan menggunakan fitur pada CR atau komputer radiografi, yaitu dengan memilih menu Measure dan kemudian dipilih sesuai dengan kerusakan pada lead apron. Di situ bisa ada untuk lens, untuk square, ellipse, dan lain sebagainya sesuai dengan kerusakan yang ada pada lead apron. Analisis data. Hasil pengukuran lead apron diukur dan dibandingkan dengan standar minimal yang ditentukan. Di sini saya menggunakan standar minimal oleh OYAR tahun 2012, yaitu lubang pada daerah sensitif atau tidak sensitif harus kurang dari 2 mm. Dan menurut Brennan tahun 2004, untuk lubang atau sobekan pada lead apron harus kurang dari 15 mm. Untuk retakan atau patahan pada daerah sensitif maupun tidak sensitif harus kurang dari 4 mm. Apabila melebihi
ketentuan tersebut, maka lead apron mengalami kerusakan berat dan harus diganti. Gambaran secara umum lokasi penelitian. Instalasi radiologi RSUD Dr. Ergo Teng Taruna di Brata Purbalingga memiliki SDM terdiri dari 2 orang dokter spesialis radiologi, 12 orang radiografer, 1 orang perawat radiologi, dan 1 tenaga administrasi. Pelayanan di instalasi radiologi RSUD Dr. Ergo Teng Taruna di Brata Purbalingga meliputi pemeriksaan non-kontras, pemeriksaan kontras, pemeriksaan CT scan, pemeriksaan USG, dan pemeriksaan panoramik. Hasil penelitian. Untuk lead apron A dengan merek X-ray COS dengan ketebalan 0,3 mm. Untuk kondisi fisik seperti terlihat pada gambar, ada beberapa daerah lekukan di daerah lead apron. Untuk cara penyimpanan lead apron hanya ditumpuk di atas meja dan tertumpuk dengan apron yang lain serta barang-barang yang lain. Hasil pengujian lead apron A diketahui terdapat sebuah kerusakan berupa retakan pada kuadran 1, yaitu kuadran kanan atas, berupa retakan di titik A dengan ukuran 40 mm dan di titik B dengan ukuran 20 mm. Dan juga ditemukan pada kuadran 2 atau di kiri atas berupa retakan dengan ukuran 30 mm. Untuk lead apron B dengan merek Al Medical dengan ketebalan lead apron 0,3 mm dengan kondisi fisik terlihat beberapa kerutan di daerah di permukaan lead apron. Untuk cara penyimpanan sama dengan lead apron A dengan diletakkan di atas meja. Hasil pengujian lead apron B ditemukan kerusakan berupa retakan dengan ukuran 40,3 mm di bagian kuadran 1 atau disebut dengan kanan atas, dan juga di kuadran 2 atau di kuadran kiri atas berupa retakan dengan ukuran 60 mm. Pembahasan. Untuk lead apron A, hasil pengujian pada lead apron A ditemukan kerusakan berupa retakan di bagian yang tidak sensitif dengan ukuran 40 mm dan 20 mm di bagian kanan atas, serta 30 mm di bagian kiri, dan lekukan-lekukan di pada bagian bawah, kuadran 3 dan 4. Untuk menurut Brennan, lead apron dikatakan layak jika terdapat lubang berdiameter kurang dari 2 mm atau serta retakan kurang dari 4 mm pada bagian sensitif maupun tidak sensitif. Adapun kerusakan tersebut yang terjadi pada lead apron A itu disebabkan oleh penyimpanan yang tidak sesuai dengan ketentuan KMK nomor 1250 tahun 2009. Untuk lead apron B, hasil pengujian yang telah dilakukan pada lead apron B ditemukan kerusakan berupa retakan di bagian tidak sensitif dengan ukuran 40,3 mm pada bagian kanan atas dan 60 mm pada bagian kiri atas. Menurut Brennan, lead apron dikatakan layak jika terdapat lubang berdiameter kurang dari milimeter serta patahan atau retakan kurang dari 4 mm pada bagian sensitif maupun tidak sensitif. Untuk penyebabnya sama, karena penyimpanan lead apron B tidak sesuai dengan ketentuan dari KMK 2. Kesimpulan, lead apron di ruang pemeriksaan konvensional 2 yang berisikan 2 buah lead apron, hasil pengujian lead apron A ditemukan retakan dengan ukuran 40 mm dan 20 mm di bagian kanan atas dan 30 mm di bagian kiri atas, serta lekukan di bagian bawahnya. Sedangkan pada lead apron B ditemukan kerusakan berupa retakan dengan ukuran 40,3 mm pada bagian kanan atas dan 60 mm pada bagian kiri atas. Karena
pada dua buah lead apron tersebut mengalami kerusakan yang melebihi batas. Karena pada dua buah lead apron tersebut mengalami kerusakan yang melebihi batas toleransi yang telah ditentukan, dapat dinyatakan dua buah lead apron tersebut tidak layak, harus diganti. Untuk saran, lead apron yang sudah terdapat kerusakan lebih baik tidak digunakan lagi atau lebih baik diganti dengan yang baru. Terlebih, lead apron adalah sebagai alat proteksi bagi radiografer. Penyimpanan lead apron juga perlu diperhatikan agar kerusakan lead apron tidak terjadi lagi, dan sebaiknya disediakan lemari khusus penyimpanan lead apron. Sekian dari presentasi pada kesempatan kali ini. Banyak kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.